Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja pendidikan profesi guru. Perkenalkan, nama saya Putri Septiana, mahasiswi PPG Guru Tertentu tahap 3 periode 4 tahun 2025 dengan NIM 250952260 asal LPTK Universitas Katolik Santo Thomas. Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan melakukan ujian kinerja di UPTD SDN Negeri 17 Negeri Katon dengan materi IPAS tentang sifat-sifat cahaya kelas 5 Sekolah Dasar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa, semangat. Oke, untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, silahkan ketua kelasnya dipimpin untuk berdoa. Semuanya berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa dan negara Indonesia, marilah kita berdiri terlebih dahulu untuk menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Yuk kita berdiri dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Baik, di sini Ibu akan mengecek daftar hadir kalian. Apakah hari ini ada yang berangkat atau tidak berangkat? Silakan jika dipanggil namanya, angkat tangan dan ucapkan hadir. Sudah paham? Paham. Adinda Dwi Agustin, Asila Ainun Kulba, Citra Aulia. Oke, masuk semua ya hari ini ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran, di sini Ibu ada kesepakatan di dalam kelas selama kalian mengikuti pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, silahkan kalian untuk tertib mengikuti pembelajaran selama berlangsung. Tidak boleh mengobrol, tidak boleh mengganggu teman. Tidak boleh mengganggu temannya. Silakan kalian aktif mengerjakan tugasnya, baik tugas secara individu maupun secara berkelompok. Sepakat? Oke, kalau sepakat, sebelum memulai pembelajaran kita mau ada ice breaking dulu. Ice breakingnya tepuk janji fokus. Sudah bisa? Oke, kalau sudah bisa kita mulai. Tepuk janji fokus. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Pembelajaran kita pada hari ini erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Dapat kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Coba Ibu mau bertanya sama kalian. Pernah tidak kalian berada di ruangan yang gelap tanpa ada cahaya atau minim cahaya? Pernah tidak? Nah, bisakah kita melihat benda-benda yang ada di sekitar ruangan jika ruangannya gelap? Tidak. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Iya, betul, karena tidak ada cahaya. Nah, materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu mengenai sifat-sifat cahaya. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, melalui tayangan video pembelajaran kalian dapat mengidentifikasi sifat-sifat cahaya. Dan yang kedua, melalui kegiatan berdiskusi secara kelompok, kalian dapat membuat rancangan produk untuk membuktikan sifat-sifat cahaya. Nah, itu tujuan pembelajaran kita
pada hari ini. Coba Ibu mau bertanya sama kalian. Kita kan mau belajar tentang sifat-sifat cahaya. Cahaya itu apa sih? Matahari, lampu, senter, lilin. Yang kalian sebutkan itu bisa menghasilkan cahaya. Bisa tidak semua cahaya itu bisa menembus semua benda? Bisa tidak? Tidak bisa? Ada yang bisa tidak? Cahaya bisa menembus semua benda? Ya, ada yang bisa, ada yang tidak. Nah, silakan kalian perhatikan, pahami video pembelajaran yang akan Ibu tayangkan mengenai sifat-sifat cahaya. Di video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari mengenai cahaya. Di sini kita akan mempelajari apa itu cahaya dan apa saja sifat-sifat dari cahaya. Pernahkah kalian pergi ke ruangan gelap? Saat berada di kondisi gelap, bisakah kalian melihat benda-benda di sekitar? Lalu bagaimana yang terjadi saat ruangan tersebut terang? Bisakah kalian melihat benda yang ada di sekitar? Kita dapat melihat suatu benda di tempat yang terang karena adanya cahaya. Nah, sudah dilihat videonya? Sudah. Kalau sudah dilihat, coba Ibu mau bertanya sama kalian. Di dalam video tersebut menampilkan apa saja? Sifat-sifat cahaya. Ada berapa sifat-sifat cahaya? Ada 6 apa saja? Cahaya merambat lurus, terus dapat dibiaskan, dapat dipantulkan, ada lagi? Dapat diuraikan, terus dapat menembus benda bening dan membentuk kebayangan. Apakah dari ke-6 sifat-sifat cahaya ini bisa kita buktikan? Bisa. Jika bisa, nah di sini Ibu akan membagi kalian secara berkelompok, di mana satu kelompok itu beranggotakan 5 orang untuk mendiskusikan dan membuktikan dari sifat-sifat cahaya. Oke, yang pertama kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, setelah Ibu bagi kalian secara berkelompok, di sini Ibu akan membagikan kalian lembar kerja peserta didik atau LKPD. Nah, sebelum Ibu bagikan LKPD-nya, sudah dipersiapkan belum alat dan bahannya untuk melakukan percobaan dan membuat alat peraganya? Sudah disiapkan belum? Sudah. Jika sudah disiapkan, Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didiknya. Nah, silakan dikerjakan secara berkelompok bersama anggota kelompoknya masing-masing. 1, 4, 3. Oke, sudah dibagikan lembar kerja peserta didiknya? Sudah. Silakan dilihat di sana. Ada nama kelompoknya. Silakan ditulis nama anggota kelompoknya dan kelompok berapa. Silakan ditulis terlebih dahulu. Ditulis nama-nama anggotanya. Silakan ditulis dulu nama anggotanya. Nah, jika sudah, di situ di LKPD-nya sudah tertera alat dan bahan serta langkah pembuatan atau langkah percobaannya. Silakan kalian baca dari percobaan pertama sampai dengan percobaan yang terakhir, yaitu percobaan ke-6. Silakan dibaca dan dipahami baik-baik serta dilakukan. Ya, boleh dikerjakan. Dilakukan percobaannya. Dari percobaan pertama, buat lubang sejajar di tengah pada 3 bidang kardus nih. Digunting, terus dibuat 3 bidang kardus, terus diberi lubang.
Ya, silakan digunting dulu, disiapkan. Silahkan digunting terlebih dahulu kardusnya dan diberi lubang pada 3 kardusnya. Jika sudah, silakan dijawab pertanyaannya. Lanjutkan ke percobaan selanjutnya kalau sudah. Ya, silakan berdiskusi. Apa yang terjadi kalau satu lubangnya digeser? Tadi? Oh iya, kalau satunya digeser tadi apa? Coba kalau satunya digeser, lubang kardusnya digeser. Terusin. Nah. Mana satunya? Satunya harus tuh. Nah, satunya digeser. Nah, tembus nggak ke sana? Tembus kalau sejajar. Kalau digeser satunya? Nah, tidak tembus. Oke, dah. Silakan diisi. Lanjutkan ke percobaan berikutnya jika percobaan dan pembuatan yang pertama sudah selesai alat peraganya. Apa kesimpulan tentang percobaan tersebut? Coba tadi sudah diberikan cahaya cerminnya, jadi kesimpulannya apa? Iya, berarti sifat cahayanya iya, silahkan ditulis di lembar kerja peserta didiknya. Nah, yuk lanjutkan percobaan selanjutnya. Percobaan ke-6. Coba. Nah, kertas putihnya ditempel. Mana? Sudah dilem belum ini tadi? Dilem dulu. Dilem terlebih dahulu. Habis itu ditempel. Senternya dimatikan dulu. Oke. Kita lem. Ya. Oke, waktunya sudah habis ya. Sudah 40 menit, sudah selesai semua? Sudah. Jika sudah selesai, nanti setiap kelompok maju ke depan membacakan hasil diskusinya. Sebelum maju ke depan membacakan hasil diskusi, kita tepuk semangat dulu yuk. Kita siap-siap melakukan tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Sudah siap maju mempresentasikan hasilnya? Oke, kita mulai dari nah ya, assalamualaikum dibuka. Yuk yang lain perhatikan, kelompok 1 akan membacakan hasil diskusinya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Percobaan 1. Alat dan bahan kardus yang sudah dilubangi di tengah-tengah sebanyak 3 kardus. Senter ruangan yang sedikit gelap. Langkahnya? Langkah pekerjaan.
Buat lubang sejajar di tengah pada 3 bidang kardus. Sudah dibuat ya? Buat 3 kardus berlubang tersebut berdiri sejajar. Nyalakan senter di belakang lubang pertama. Coba disejajarin, dinyalakan. Amati dari lubang terakhir, apakah cahaya terlihat? Terus selanjutnya. Cobalah geser sedikit salah satu lubang, lalu amati lagi. Oke, coba dijawab pertanyaan diskusinya. Satu, apa yang terjadi saat semua lubang sejajar? Saat lubang sejajar, cahaya senter terlihat lurus sampai di kardus terakhir. Dua, apa yang terjadi saat satu lubang digeser? Cahaya tidak terlihat lurus sampai di lubang kardus terakhir. Apa kesimpulanmu tentang percobaan tersebut? Kesimpulannya adalah cahaya merambat lurus dari lubang kardus pertama sampai lubang kardus terakhir. Percobaan 2, alat dan bahan. Cermin datar, senter, kertas hitam. Baca nih. Dibaca. 1. Kemana arah cahaya setelah menyentuh cermin? Coba, kemana arah cahayanya? Arah cahaya setelah menyentuh cermin memantul ke kertas warna hitam. Apa kesimpulanmu tentang percobaan tersebut? Cahaya dapat dipantulkan. Selanjutnya. Kalian yang baca? Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin menanggapi dari jawaban hasil diskusi kelompok 1? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita kasih tepuk tangan. Oke, silakan duduk kelompok 1. Kita lanjut ke kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang percobaan tersebut, kesimpulannya ketika cahaya menembus benda dengan medium yang berbeda, maka cahaya memiliki sifat dibiaskan. Percobaan 4, apa yang terjadi saat gelas disinari? Ketika gelas diberikan cahaya dari senter, maka cahaya senter dapat menembus gelas. Wabarakatuh. Ada yang ingin menanggapi jawaban hasil diskusi dari kelompok 2? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita kasih tepuk tangan. Oke, boleh duduk kelompok 2. Dilanjut kelompok 3. Silakan maju ke depan, bacakan hasil diskusinya. Percobaan, apa yang kamu lihat pada benda yang ada di dekat dinding atau kertas? Terlihat bentuk bayangan benda karena cahaya tidak bisa menembus benda tersebut. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Hal Ini ini terjadi karena cahaya bersifat dingin dan tidak berbelok sehingga menghasilkan bayangan. Apa kesimpulanmu tentang percobaan tersebut? Cahaya dapat membuat bayangan satu benda. Oke, sudah didengarkan tadi penjelasan hasil diskusi dari kelompok 3? Tidak ada yang ingin menanggapi? Oke, jika tidak ada, kita kasih tepuk tangan kelompok 3. Oke, kelompok 3 silakan duduk. Dilanjut dengan kelompok 4, silakan maju ke depan. Ayo, kelompok 4. Apa kesimpulan tentang percobaan tersebut? Saya dapat diuraikan. Percobaan 6. Apa yang kamu lihat pada benda yang ada di kertas atau kertas terlihat sebuah bayangan benda. Dan mengapa hal tersebut dapat terjadi? Karena bayangan dapat karena benda yang diberikan
menjadikan cahaya tidak dapat menembus cahaya. Jika apa kesimpulan tentang percobaan tersebut? Saya dapat membantu saya. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, silakan. Jawabannya sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, oke. Selanjutnya di sini Ibu akan memberikan kalian penguatan dari apa yang sudah kalian lakukan, yaitu dari membuat alat peraga sampai dengan membuktikan apa sifat-sifat cahaya. Coba Ibu tanya. Tadi kan bertanya apa itu cahaya? Cahaya adalah energi berbentuk gelombang elektromagnetik yang dapat dilihat oleh mata manusia. Cahaya membantu kita melihat benda di sekitar karena memantul dari benda tersebut menuju mata kita. Selanjutnya, sumber cahaya yang kalian sebutkan tadi, yang Ibu bertanya apa sih itu cahaya, kalian menyebutkan matahari, lampu, senter lilin, itu merupakan sumber cahaya. Selanjutnya, mengidentifikasi sifat-sifat cahaya. Ada berapa sifat-sifatnya? Ada 6. Oke, yang pertama, cahaya merambat lurus. Cahaya selalu merambat lurus di satu arah selama tidak terhalang benda. Sifat ini dapat dibuktikan dengan melihat sinar senter yang masuk melalui lubang kecil dan membentuk garis lurus. Selanjutnya, cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat memantul jika mengenai permukaan yang halus dan mengkilap seperti cermin. Pantulan cahaya membuat kita bisa melihat bayangan atau memantulkan sinar ke arah tertentu. Contohnya seperti kita sedang bercermin. Selanjutnya yang ketiga ada cahaya dapat dibiaskan. Nah, pembiasan cahaya adalah peristiwa perubahan arah cahaya atau cahaya itu dibelokkan ketika melewati dua medium yang berbeda kerapatannya, seperti dari udara ke air. Hal ini membuat pensil di dalam gelas air terlihat bengkok. Kalian sudah membuktikannya kan tadi? Oke, sudah. Selanjutnya yang keempat, cahaya menembus benda bening. Nah, botol kaca terbuat dari kaca yang bening dan benda bening dapat meneruskan hampir seluruh cahaya yang dipantulkan. Sedangkan cahaya yang gelap seperti kaleng, buku itu tidak bisa meneruskan cahaya. Selanjutnya, yang kelima yaitu cahaya dapat diuraikan. Yang keenam, cahaya dapat membentuk bayangan. Nah, agar kalian lebih paham mengenai sifat-sifat cahaya, kita akan menyanyikan lagu tentang sifat-sifat cahaya. Oke, kita akan menyanyikan sifat-sifat cahaya. Ada 6 macam sifatnya cahaya. 1 merambat lurus, 2 dipantulkan, 3 bisa tembus benda-benda yang bening, 4 dibiaskan, 5 diuraikan menjadi pelangi. Jika kena benda membentuk bayangan, itu sifat ke-6. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, tadi kan sudah melakukan percobaan, sudah membuktikan juga. Nah, kesimpulannya apa sih yang kalian dapatkan ketika melakukan percobaan dan berdiskusi? Kesimpulannya apa? Kesimpulannya? Ada 6 sifat-sifat cahaya. Sifat cahaya apa yang sering kalian temui di kehidupan sehari-hari? Cahaya matahari. Sifat cahayanya merambat lurus, dapat dipantulkan, dapat dibiaskan. Nah, kesimpulannya yaitu cahaya memiliki berbagai sifat penting seperti merambat lurus, dapat diuraikan, dapat memantul, membias, dan membentuk bayangan ataupun menembus
Bening, pemahaman sifat cahaya membantu kita mengerti fenomena alam dan menciptakan teknologi yang bermanfaat. Oke, jika kalian sudah paham mengenai sifat-sifat cahaya, nah, Ibu akan membagikan kalian soal evaluasi, di mana kalian harus mengerjakannya secara individu. Silakan ditulis namanya. Saya dapat mengambil Ya, yang sudah selesai silakan dikumpulkan ke depan. Ya, dikumpulkan ke depan silakan. Sudah selesai. Silakan dikumpulkan, oke? Mana? Sudah? Mana lagi? Sudah? Selesai? Sudah? Yuk, siapa lagi yang sudah? Silakan dikumpulkan. Sudah belum ini? Yang lain? Yang lain? Sudah? Oke. Piko sudah. Sudah semua? Oke, jika sudah, sampailah kita di penghujung pembelajaran kita hari ini. Ibu sangat mengapresiasi keaktifan kalian selama mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Kasih tepuk tangan buat kita semua. Oke, nah selanjutnya Ibu akan merefleksikan pembelajaran kita pada hari ini. Apa yang kita pelajari hari ini? Sifat-sifat cahaya. Ada berapa sifat-sifatnya? Ada 6. Bagaimana perasaanmu ketika pembelajaran ini berlangsung? Happy, senang, bahagia, happy. Ada lagi? Ada yang sedih? Oh, tidak ada. Oke. Jika sudah, sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini, nah, kalian kan sudah mengerjakan soal yang Ibu kasih dari lembar kerja peserta didik sampai dengan soal evaluasi sudah dijawab dengan sangat hebat. Nah, untuk membiasakan kita menjadi anak yang hebat, Indonesia punya 7 kebiasaan yang harus kita lakukan. Kita tepuk 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dulu yuk. Tepuk 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Bangun pagi, beribadah, olahraga, gemar belajar, makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Oke, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Silahkan ketua kelasnya dipimpin untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Asri inna insana lafi husri ilalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Sadaqallah
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang anak-anak hebat ibu semua, boleh pulang. Assalamualaikum.